Halo guys, balik lagi sama aku. Aku capek banget. Aku hari ini tadi pagi jam 10 ke kantor meeting. Terus pulang dari kantor tadi jam 1-an. Terus kok aku kayak tiba-tiba pengen jajan gitu kan. Aku pergi ke stasiun Pochin, aku jajan. Banyak, ini ada lumpia basah, ini ada apa itu namanya, pisang apa? Goyang. Sebentar guys. Ada pisang yang dibungkus lumpia itu loh, kulit lumpia. Terus beli kentang, ini kentang yang dulu zaman kuliah, ini enak banget dan sampai sekarang bumbunya masih sama. Bentar. Bumbunya masih sama, enak. Terus beli tahu apa namanya? Wow, dikasih kriuknya banyak. Tahu jeletot. Terus udah. Itu aja. Tadi ada beli sempol titipan Kak Eva sama lumpianya, tadi aku beli 2, satunya titipan Kak Eva. Sekarang aku mau makan lumpianya dulu. Jujur sebenarnya nggak terlalu lapar sih. Ini tadi makanannya enak banget guys. Yang bikin enak tuh sebenarnya bumbunya tuh nggak tahu ya, bukan bumbu balado biasa. Sumpah bumbu ini tuh nggak ditemuin di kentang-kentang manapun. Kayaknya dia homemade deh. Tadi pas berangkat ke Pochin, hujan berhenti kayak di prank tuh nggak nih, enak banget. Masih enak sampai hari ini. Rasa bumbunya bener-bener masih sama kayak dulu. Bukan balado, tapi tuh dia tuh bumbunya cuma ada satu, itu doang. Dan bukan balado ya. Meskipun warnanya mirip kayak balado, tapi itu bukan balado. Dan ini beli 10.000, banyak banget. Ini tuh satunya 1.000-an apa gimana sih? Banyak banget. Ini varian rasanya ada ubi, coklat, keju, nanas, nangka kalau nggak salah. Dan ini banyak banget, 10.000 doang. Nah sekarang kita makan lumpianya. Aku nggak tahu lumpianya harga. Aku ambil piring dulu buat lumpianya ya. Tunggu. Aduh. Ya, aku harus tatakin piring lumpianya karena biar dia nggak bleber-bleber. Ini tadi aku minta yang pedes banget. Punya Kak Eva yang pedes aja. Yang pedes banget, tampilannya kayak gini ya, lumpia pada umumnya sih. Belum foto. Ya udah deh, kita thumbnail dulu kali ya. Gimana ya, gini. Ntar aku thumbnail dulu ya guys. Gini. Dah, cukup gitu aja ya. Astaga, tumpah. Oh my god, tunggu guys. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita makan. Rambutnya ini lumpia enak banget. Ini adanya di stasiun Pondok Cina ya, yang deket ini, tempatnya di dekat, pokoknya arah keluar ke Happy Juice deh. Itu kayaknya cuma ada satu doang tuh lumpia basah, dan ini enak banget ya. Sebenarnya lumpia basah yang paling enak tuh dulu aku inget banget ada di kampus Gunadarma yang di belakang kampus ya, di Kelapa 2. Itu ada di belakang kampusnya, di depan rumah orang itu jualnya. Itu antrinya gila banget dan itu enak banget. Sekarang mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masih panas, kelihatan gak sih ngebul-ngebul gitu? Udah nggak terlalu ngebul sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ini nggak segurih biasanya ya? Padahal yang beli tadi aku doang. Sumpah ini gatel banget, apa sih ya? Rambut. Endul ya. Meskipun nggak se-endul biasanya ya. Iya. Aku lupa. Tadi harusnya request yang gula encernya nggak usah terlalu banyak. Tapi nggak apa-apa, tetap enak.
habis ke kantor meeting kan, meeting performance. Aku udah tahu sih targetnya aku tadi. Jadi aku agak sebenarnya bukan dimarahin sih. Aku kan lagi kemarin-kemarin itu lagi nggak dianggap sama bos aku guys. Terus karena banyaknya komplain, jadi tadi di meetingin lah tuh. Terus aku menangis-nangis karena sebenarnya aku juga nggak suka kerja tapi gajian tapi nggak kerja, aneh rasanya. Akhirnya hari ini maaf-maafan. Aku sangat meminta maaf ya ke bos aku pertama, karena aku benar-benar males-malesan kemarin, nggak ngerjain apa-apa. Terus yang kedua, aku juga minta maaf sama tim, karena bos aku bilang aku adalah representatif dari tim aku. Jadi kalau aku lagi tidak bisa apa-apa, tidak ngerjain apa-apa di kantor tuh, ya anak-anak yang lain juga jadi kesannya kayak tidak ngerjain apa-apa juga gitu, jadi jelek gitu tim aku namanya. Jadi aku minta maaf juga ke tim, minta maaf juga ke bos aku lah pertama ya, udah pasti itu. Ya udah, semoga kedepannya baik lagi, membaik lagi, berjalan seperti yang sebelumnya. Tim aku tuh, aku suka banget sebenarnya sama tim aku guys. Menurut aku tempat kerja aku nyaman. Tim aku ya terutama. Kalau yang luar-luar terserah, yang penting tim aku. Dan tadi tuh aku sendiri yang nangis, kayak nangis gitu. Karena sebenarnya aku tuh nggak suka nggak dianggap. Sebenarnya itu kayaknya semua cewek tuh nggak suka kayak ada tapi nggak dianggap ada. Itu tuh nyakitin banget. Aku bilang dong tadi, aku sebenarnya saya kena mental pak, aku bilang gitu. Terus jawaban bos aku bilang, ya sama, saya juga kena mental, bukan kamu doang, bukan cuma kamu yang kena mental. Oke, maaf, katanya gini, kamu balesetnya nantang. Kayak sebenarnya sih kayaknya iya deh, emang gue nantang waktu itu. Karena gue sampai lupa awalnya karena apa ya, karena ini udah lama banget berlarut-larut, sampai gue tuh sampai kayak yang gue gak ngerti ini gara-gara apa gitu. Terus tuh orang-orang tuh mikirnya gitu, gue udah gak kerja lagi tempat gue kerja, dan itu dipertanyakan sama orang-orang. Bos gue terganggu sama itu. Dia nanya, orang tuh nanya, Najwa masih nggak sih di sini gitu. Karena aku dan tim tuh kerjanya di rumah guys, WFH gitu loh. Kita tuh meeting sebulan sekali gitu. Kadang 2 bulan sekali. Dan ini tuh kayaknya udah berapa bulan gak meeting. Terakhir sebenarnya sebelum ini sebenarnya tuh ada meeting. Cuman gue nggak datang karena gue sakit mens. Gue tuh kalau lagi sakit mens kadang sakit banget, sampai seharian tuh gak bisa bangun dari tempat tidur. Kayak ya bangun tuh cuman pipis gitu, kalau enggak kayak makan aja enggak gitu, karena lemes guys. Banyak yang bilang coba periksa ke dokter. Udah kok, dokter bilang wajar kok, sakit tuh wajar selagi nggak sampai yang berlebihan kalau sesekali nggak apa-apa, tapi kalau memang rutin harus dipertanyakan itu.
Kalau ini sakit tapi masih bisa tahan, cuman lemes kayak sakitnya sebadan badan gitu loh, pinggang, terus perut bawah, perut lah pokoknya gitu, sakit kepala kadang-kadang, lemes, nggak nafsu makan gitu. Katanya hujan. Enak, tapi bukan enak banget itu enggak ya, tapi biasanya dia enak banget biasanya. Terus tadi gue juga ngomong sama bos gue bilang, kayaknya saya jenuh, makanya saya nggak ngapa-ngapain. Terus gue bilang, ngerti kok katanya, semua juga ngalamin itu, tapi kita harus lawan katanya. Tapi sebenarnya emang gue udah nunggu hari gue mau ketemu bos gue karena biar clear gitu loh, karena kalau nggak ketemu nggak akan clear, jadi gue nggak bisa menyampaikan apa yang gue rasakan. Bos gue juga pasti akan negative thinking terus ke gue gitu. Jadi pas sudah ketemu gitu jadi kayak enak, jadi maaf-maafan juga, berpelukan. Gue tuh ngerasa bos gue tuh udah kayak bapak gue, jadi kalau dia ngedemin gue berasa didemin bapak gue anjir. Bos gue tuh sebenarnya baik banget sih menurut gue. Secara baiknya tuh bukan gimana-gimana, tapi menurut gue sebagai bos dia baik. Kita udah pernah party bareng BTW, dan itu gue tuh ngerasa gue anak buah yang disayang sih. Ini manajer ya guys, yang gue ngomongin tuh levelnya manajer. Dulu gue punya supervisor, sekarang ini kan supervisornya baru. Supervisor yang lama itu dialah yang membawa gue terjun ke kerjaan gue yang sekarang itu. Dia juga baik banget menurut gue, ke gue ya, dia baik banget. Dia tuh bener-bener kayak abang gue tau gak. Dan dia sekarang nikah sama teman gue. Jadi gue kenal supervisor gue yang lama itu dari temen gue pacaran sama supervisor gue itu, teman kuliah gue ya. Terus gue tuh dulu nggak kerja kan, terus gue bilang lah ke teman gue ini, gue bilang ini sahabat gue sih, bukan temen lagi, sahabat ini mah. Gue bilang, Mi, gue manggilnya Mi, dia manggil gue Mi juga. Mi, kalau ada lowongan dong, aku mau kerja, aku udah pengen kerja kali gitu kan. Terus dia menawarkan lah gue ke bos gue ini, ke supervisor gue ini yang lama. Padahal gue gak punya pengalaman apapun. Dia bilang gini ke supervisor gue, Yang, kamu kayaknya butuh tim cewek deh, kata gitu. Terus kata bos gue itu, kata SPV gue bilang, iya siapa ya? Ini aku ada nih temen aku. Terus bos SPV aku nanya, SPV gue, dia bisa apa? Udah punya pengalaman gak? Dia bilang dia belum punya pengalaman apapun, tapi aku yakin dia bisa gitu. Jadi udah di hire lah gue. 2 minggu pertama gue cuman di invite ke grup gitu kan, grup monitoring ya, tracking gitu. Gue ngeliatin aja, terus dia mulai tuh nyuruh gue inget banget,